Hai, welcome back di FTVT Podcast, tentunya bareng gue Kiran. Dan di episode kali ini gue mau bahas yang lagi anget-angetnya nih. Nggak di TikTok, Instagram, bahkan di berita manapun. Ini tuh lagi anget banget ya. Apalagi kalau bukan Gen Z. Kayak Gen Z lagi sebenarnya ya. Banyak banget yang jadiin Gen Z itu sorotan. Karena banyak yang bilang juga kalau Gen Z itu sebenarnya tuh males. Terus manja, terus kayak apa ya, Gen Z itu tuh susah banget untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu tuh yang menjadikan Gen Z itu tuh jadi sorotan orang-orang. Dan di episode kali ini, gue kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Karena beliau ini tuh cukup dekat dengan Gen Z. Karena profesi beliau sendiri. Halo Pak Bani. Hai. Gimana nih Pak, kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Wis. Boleh nggak Pak cerita sedikit kesibukan Bapak tuh akhir-akhir ini ngapain aja tuh? Kesibukannya main sih. Serius Pak? Iya, jadi yang utama tuh main, baru yang berikutnya ngajar jadi dosen. Wah. Iya. Oh ya, anyway, Pak Bani itu merupakan salah satu dosen dari Prodi Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Gimana Pak kesan pesannya menjadi dosen? Menyenangkan ya. Jadi Bener. bertemu sama anak-anak muda yang terus muda. Jadi saya tuh dianggapnya kayak anak kecil gitu ya. Bener, asik. Asik sih. Seriusan, asiknya tuh asik gimana Pak? Karena kan Bapak pasti deketnya tuh sama Gen Z ya sekarang tuh. Karena Iya, mahasiswa betul. Bapak juga Gen Z tuh. Iya. Ya jadi kalau misalkan jadi dosen itu asik banget tuh kenapa? Karena kita itu nggak cuma ngajarin gitu ya, tapi kita dapat banyak insight dari mahasiswa kita. Itu kan sebenarnya inti dari belajar itu adalah belajar dan mengajar. Gitu. Oke. Tapi nih Pak ya, yang aku dengar-dengar nih, banyak banget orang-orang tuh yang bilang kalau Gen Z itu lemah. Ya kan? Nah, menurut pendapat Bapak sendiri, sudut pandang Bapak tuh mengenai Gen Z lemah, itu tuh bener nggak? Gen Z lemah itu tergantung siapa yang ngelihat sih ya. Kalau misalkan saya lihat gitu di teman-teman mahasiswa sekarang, mereka tuh lemah, tapi ketika mereka tidak punya motivasinya gitu kan. Ketika mereka tidak tahu tujuannya tuh gue ngapain sih gini-ginian gitu ya. Betul. Kan gue kuliah, tapi kan udah tugas gue kuliah, nggak tahu esensi kuliah itu apa, misalkan kayak gitu. Makanya orang-orang yang ngelihat Gen Z yang seperti itu, mereka bakal lihat, oh emang Gen Z ini lemah nih, kita kasih tugas nggak pernah dikerjain nggak maksimal, dikerjain nyontek. Nah jadi lemah itu kayak gitu. Iya, iya. Gitu, terus selalu mepet gitu kan, Mepet deadline. dikerjakan tanggal 16 Agustus misalkan, ternyata dia ngerjain 16 Agustus 2359 kayak gitu. Makanya kita dapat Iya, iya. suka dapat apa namanya email gitu ya. Misalkan Ardea submitted late gitu kan. Itu kan masuk semuanya dosa-dosanya gitu ya. Itu jam 00.02 gitu kan. Berarti kan memang selemah itu gitu ya. Tapi itu kalau di sisi yang orang yang ngelihat, oh ternyata Gen Z itu lemah tuh seperti itu. Tapi kalau kita misalkan, saya juga pernah dapat teman-teman mahasiswa yang kita tuh kasih tugas ke dia, tapi sampai kita dibebasin, gitu kan? Kita nggak ada cuma deadline. deadline-nya tetap ada untuk ngukur dia itu sejauh mana komitmen sama tugas yang kita berikan, tapi nggak banyak apa namanya aturan gitu ya, rules-nya itu kita kurangin. Nah akhirnya mereka malah surprise gitu. Jadi ketika silakan bikin apa namanya contohnya gitu ya, proposal gitu ya, tapi yang informal. Gimana? Mereka banyak nanya kan. Betul. Terus saya bilang tidak ada pertanyaan. Pokoknya bikin proposal bisnis. Nah, pada saat itu mereka berkreasi. Saya cuma ngasih aturan tidak boleh pakai kertas A4. Akhirnya mereka pakai ada yang A3, ada yang A0. Terus mereka juga nggak dibuka, ada yang dilipat, ada bunga-bunga dan seterusnya. Nah, berarti di situ tinggal kita tahu treatmentnya aja sih. Kalau misalkan saya sebagai dosen gitu ya, berhadapan sama Gen Z, termasuk juga Gen Z-nya sendiri kali ya. Betul. Dia itu benar. harus tahu, gue tuh ternyata punya kelebihan di sebelah mana gitu kan. Kalau dia tahu tentang itu, maka dia tahu cara nge-treatment dia tuh seperti apa, dan gak bisa disamain. Nah, kekurangan Gen Z itu kayak gitu. Pokoknya orang pintar tuh berarti dia belajarnya harus malam. Padahal dia tuh morning person. Gak bisa kayak gitu. Benar. Jadi gak bisa kita pakai penggarisnya kita
buat ngukur orang lain gitu. Standarnya kita itu tuh nggak bisa. Ya, aku juga setuju sih Pak, karena menurut saya juga ya Gen Z itu tuh nggak bisa disamaratakan semua, karena kan orang-orang juga tuh beda ya karakteristiknya, terus cara dia beraktivitasnya juga beda. Terus kalau orang yang banyak ngomong yang kayak Gen Z itu lemah, Gen Z lemah, itu kan karena stereotipnya di kalangan Gen Z aja ya. Mungkin mereka pernah bekerja sama Gen Z yang bisa dibilang zong gitu ya, makanya mereka tuh bilangnya Gen Z lemah gitu ya. Tapi Bapak setuju nggak kalau seumpama Gen Z itu dibilangnya lemah gitu? Gen Z lemah itu enggak dong. Semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Betul, setuju Cuman banget. kitanya aja yang terlalu menstereotip, oh Gen Z itu lemah gitu ya. Tapi kita tuh ya, karena kan misalkan kamu tuh kan Gen Z, terus kenapa Iya. sih orang-orang kayak saya atau orang-orang di atas saya kolonial dan seterusnya itu bilang Gen Z itu lemah. Itu tuh sebenarnya kita tuh memotivasi, tapi dengan cara seperti yang kita diajarkan dulu gitu. Kayak misalkan gennya saya tuh biasanya suka sindir-sindiran. Makanya Oh kita ya, suka tahu tahu. nyindir-nyindir anak Gen Z. Kenapa? Karena kita itu dulu disindir. Beda sama kolonial. Kolonial itu jatuhnya memarahin kan. Kamu tuh harusnya kayak gini, kamu harus kayak gini karena dia dulu kayak gitu. Makanya melakukan hal yang sama, padahal yang lawan bicara dia tuh beda. Betul. Seperti itu kan sepupu saya juga akhirnya ketika setiap selalu saya sindir tuh nggak masuk. Tapi kalau Benar benar misalkan benar pakai banget itu. gayanya mereka, oh masuk gitu kan. Kayak misalkan mahasiswa ada sepupu saya nggak mau kuliah gitu ya. Kalau saya sindir, kapan ya undangan wisudanya, kan itu sindir ya. Tapi kalau misalkan kita tanya, Jal, tugas itu mah caranya tinggal akses ini aja misalkan. Nah kalau kayak gitu lebih gampang. Benar. Benar, saya sangat-sangat setuju. Karena yang saya rasain juga ya sebagai Gen Z, kalau saya malah disindir tuh malah bingung kayak, ih apaan sih kok sindir-sindir gitu, kenapa nggak ngomong yang baik-baik aja. Nah kenapa tuh Pak, generasi-generasi Bapak ya, yang kata Bapak generasi milenial itu tuh selalu suka nyindir. Ya karena kita dulu digituin. Kenapa nggak beda cara aja, kan kata Bapak tadi kita tuh beda apa ya, beda treatmentnya tuh. Kenapa nggak ya udah beda beda generasi beda treatment gitu. Ya sama kayak misalkan nanti akan ada generasi alpha kan sekarang ya. Ya Nah benar-benar. nanti pada saat kamu jadi orang tua, kamu bakal ngegituin anak kamu sebagaimana kamu sekarang gitu. Misalkan sekarang itu lebih suka yaudah dibiarin aja deh anak muda Ya. sekarang mah gitu kan, yang penting nggak melanggar. Ternyata dibiarin malah banyak yang ngelanggar gitu kan. Nah kenapa gitu saya kayak gitu, karena dulu juga digituin. Nah akhirnya itu jadi kayak kebawa gitu. Oh berarti harusnya mah disindir, dikasih tahu dan seterusnya kayak gitu. Jadinya emang sih kalau misalkan kita nggak ngerem tuh kayaknya wah Gen Z itu pasti bakalan ngerasa dia dihakimi gitu ya. Betul, itu benar banget. Terus dicap, padahal kan dia tuh nggak kayak gitu. Misalkan dia tuh pagi-pagi tuh nggak bangun, padahal di situ tuh dia tuh bukan nggak bangun tapi dia baru tidur 15 menit yang lalu gitu kan. Tidurnya subuh ya Pak ya? Iya, kayak misalkan bangun ketemu 4:30, baru bangun, terus dia jawab enggak, baru mau tidur. Nah kan kita ya berarti kan orang, kalau misalkan orangnya kayak gitu berarti yang kita harus dilihat tuh mereka ngapain tuh semalaman itu kayak Benar gitu. benar. Tapi emang benar sih Pak, banyak banget dari generasi-generasi dulu tuh kayak nggak bisa men-treatment-nya dengan sesuai sekarang gitu. Karena ya yang saya rasa juga ya kayak gitu sih. Tapi kenapa Pak menurut Bapak nih, kenapa sih bisa sampai itu semua tuh muncul? Kayak maksudnya pandangan-pandangan orang yang bilang tuh kayak Gen Z lemah gitu. Ya kalau misalkan ini agak berat sedikit lah ya. Iya, boleh. Eh, karena kan beberapa minggu terakhir ini saya lagi senang baca buku tentang pengembangan diri gitu kan. Mm-mm. Eh, Rata-rata nggak cuman Gen Z sebenarnya, semua orang itu mereka tuh nggak tahu tujuan mereka tuh apa. Jadi ada 8 buku yang saya baca, 5 bukunya itu ngomongin tentang, bab pertamanya itu ngomongin tentang what is your purpose gitu. Apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu hidup? Apa Betul. tujuan kamu di dunia? Apa tujuan kamu masuk kuliah? Apa tujuan kamu? Jadi semua itu ke tujuan gitu. Nah, Gen Z ini nggak lemah, tapi dia tuh cuma nggak tahu tujuannya aja. Ketika dia Iya, nggak tahu benar. tujuannya, ya dia mau kemana? Ya sama kayak kita misalkan naik mobil nih, nggak tahu tujuannya kemana. Akhirnya apa? Ya luntang-lantung maju Iya, ke kanan, muter-muter. ya muter-muter kayak gitu. Beda kalau tujuannya memang muter-muter, Betul. ya kan? Kalau beda tujuannya muter-muter sama muter-muter, padahal kegiatannya sama. Ya sama kayak anak kuliahan sekarang gitu. Mereka tuh kuliah, tapi mereka tuh nggak tahu tujuannya apa. Ada yang bener tujuan kuliah tuh memang pengen ngisi waktu luang, atau memang pengen memberikan value yang lebih kepada dirinya sendiri. Nah, sebagian besar mahasiswa yang saya temui sekarang itu mereka cuman sekedar kuliah itu ya untuk kuliah aja, status kalau dia itu Betul, mahasiswa betul, betul. gitu.
gitu. Bener sih, emang itu tuh menurut saya juga salah satu fakta juga ya yang mendukung, karena saya sebagai generasi Z juga gitu ya, saya juga setuju sama yang Bapak katakan kalau sebenarnya, fakta-fakta yang mendukung Gen Z kayak gitu ya karena diri mereka sendiri gitu. Mereka tuh kadang contohnya kayak kuliah, mereka ya udah kuliah tuh emang buat tujuan kuliah aja, kayak nggak ada apa ya, nggak ada tujuan yang benernya gitu. Jadi mereka kuliah cuman sekedar kuliahnya aja gitu, nggak ada pengen mau apa, achievement-nya apa, itu tuh mereka tuh nggak ada gitu. Tapi, yang saya rasa juga nggak semuanya Gen Z seperti itu, karena banyak banget teman-teman yang saya temuin bahkan, mereka tuh udah apa ya, Pak, ya, udah magang di mana-mana, bahkan udah kayak dia tuh udah magang di 2 perusahaan, kan kayak gila itu keren banget, Pak, Gen Z gitu. Mereka kuliah tapi mereka juga bisa magang di 2 tempat, gimana bagi waktunya gitu. Ya itu balik lagi ke tujuannya ya. Kayak misalkan ada tuh teman-teman saya tuh yang kuliah itu bukan buat kuliah, tapi pengen cari jaringan. Oh, iya iya, bener bener Jadi bener. mereka mereka tuh kuliah, tapi pengen kenal banyak orang aja. Mhm, bener. Jadi sama orang tuanya tuh dikasih tugas, kamu kuliah, terserah kamu lulusin atau enggak, tapi papa pengen kamu punya jaringan, misalkan waktu itu, di bidang kain. Ada jaringan pembeli, ada jaringan penjual, ada jaringan memproduksi, itu pasti ada di kampus. Oh, iya Kayak iya gitu, iya. jadi tujuannya tuh memang seperti itu. Jadi ketika dia dapat nilainya C, D gitu, bahkan dia sering SP bareng saya misalkan ya. Kelihatan ya saya udah sering SP gitu kan. Nah, ya udah tugasnya tuh gitu, masuk organisasi ternyata nggak dapat yang dia temuin, dia keluar gitu ke organisasi yang lain. Jadi memang tujuannya lagi sih. Cuman kalau misalkan saya sih prinsipnya gini, memang saya nggak terlalu akademis banget gitu ya, harus, nilainya bagus dan seterusnya, tapi minimal kita tuh harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Kalau misalkan saya tuh kuliah S1 itu cuman tugasnya cuman satu, Apa tuh, Pak? orang tua saya pengen saya lihat wisuda. Serius? Iya, jadi terserah mereka itu ngelihat nilai saya jelek, pokoknya tuh saya tuh nanya ke orang tua saya mah, pengen apa? Saya kuliah, pengen Bani lulus. Oh ya udah, lulus aja gitu. Kebetulan cepet gitu. Alhamdulillah itu, Pak. Kebetulan cepet, kebetulan IPK-nya cukup. Jadi ya udah karena tujuannya pengen itu ya udah, meskipun sampai mereka tuh saking nggak pedulinya sama saya tuh mereka nggak tahu jurusan saya tuh apa pada Serius? saat wisuda gitu kan. Wow. Sebenarnya itu jurusan apa ya? Ekonomi kalau nggak salah mah. Kalau nggak salah dong udah mah ekonomi gitu kan. Kalau nggak salah di belakangnya. Nah karena memang tujuannya dia tuh ngasih ke kita tuh ngasih ke saya gitu tugasnya itu lulusin kuliahnya kayak gitu. Jadi udah gitu. Oke. Tapi Pak, karena Bapak tuh di sini kan background-nya emang seorang dosen ya, Pak, ya, Hmm. dan emang sering banget berinteraksi dengan mahasiswanya. Pap bap sorry, Pak. Nah, karena, background Bapak di sini tuh sebagai seorang dosen, apalagi Bapak tuh akrab banget dengan mahasiswa, Bapak emang pernah ngelihat nggak sih, Pak, kalau mahasiswa Bapak itu lemah? Pernah dong ya. Boleh gimana tuh, Pak? Penasaran saya. Aduh, lemahnya tuh gini loh. Saya tahu dia pintar, Mhm. tapi dia tuh nggak mau meluapkan kemampuannya karena nggak cocok dengan apa coba? Nggak cocok sama sama dosennya. Oke. Padahal apa hubungannya gitu ya? Oh. Potensi dia yang dia bisa keluarkan dengan dosennya. Atau ada lagi yang mahasiswa itu udah pintar, akademiknya sama non akademiknya, ternyata dia nggak mau ngelulusin. Kenapa? Nggak ada motivasi kata dia gitu. Tadi pagi saya juga ngobrol gitu sama teman dosen. Pak, ini ada dosen pintar, ada mahasiswa pintar kok dia nggak lulus-lulus ya sampai 8 tahun. Lama Ditanyain, banget. padahal dia itu akademisnya pintar, dia IPK 3,4 gitu kan. Non akademisnya juga pintar, dia punya bisnis, dia punya klub-klub yang yang bagus lah gitu kan lingkungannya. Tapi ketika ditanyain dia nggak mau nyelesain kuliahnya, Alasannya apa, Pak? nggak mood. Serius? Iya, selemah Oke. itu kan ya. Maksudnya kita kuliah nih 8 semester, Ya. tapi nggak diselesain gara-gara nggak mood. Itu disebutnya lemah nggak sih gitu? Ya Ya, karena dia nggak punya apa tujuan dia apa gitu kan. Makanya kan di buku-buku bilang self awareness. Ya, itu penting gitu. Kita harus tahu kita tuh mau ngapain sih gitu kan, tujuannya apa dan seterusnya. Itu penting banget tuh menetapkan tujuan. Kalau tujuan, jadi kalau misalkan baca novelnya 5 senti kan, kalimat yang sering dikeluarkan oleh si penulisnya untuk membuat dialog itu, simpan tujuan kamu 5 senti di depan mata kamu. Biar kamu tuh tahu kamu mau kemana. Sehingga kamu tahu tujuannya itu apa dan bagaimana cara mencapainya. Kayak gitu.
gitu. Oke, tapi Pak, saya mau ngasih pandangan saya nih. Bapak kan bilang tuh ya, kalau seumpama dosennya itu nggak enak gitu ya, mahasiswa jadi nggak mood. Tapi emang bener Pak. Apa Saya sebagai Gen Z hubungannya? ya Pak ya. Apa Nih hubungannya? Pak, sebagai Gen Z, kayak seumpama nih dosennya nggak Hmm. enak. Di kelas tuh jadi kurang asik gitu loh Pak. Mau apa proses pembelajarannya. Oh, berarti tujuannya pengen kuliah asik dong. Enggak kuliah asik juga sih. Cuman kan gini ya Pak ya. Kita di kelas itu pengennya nyari ilmu emang nyari ilmu gitu. Terus kalau sama dosennya itu tuh bukan ngerasa sih. Kayak dosennya itu kurang asik dalam artian itu yang ngejelasinnya monoton, nggak sesuai sama yang apa lagi ya lah. Sorry Pak, bentar. Nih, ulang ya Pak ya. Kayak saya tuh ngerasa emang bener tuh yang tadi Bapak omongin, kalau salah satu yang bikin mood mahasiswa nggak asik saat kuliah tuh dosen, itu tuh emang bener Pak. Karena saya sebagai Gen Z itu tuh ngerasa emang dosen itu faktor utama Pak. Beneran deh, saya nggak bohong gitu. Karena kayak di dalam kelas kalau seumpama dosennya itu kayak galak gitu ya bawaannya, kita tuh jadi deg-degan di kelas. Takut Oke. nanya. Terus kalau dengerin materi juga tegang. Jadinya kan kalau kita tegang tuh kita nggak bisa ngambil ilmu yang udah dosen-dosen sampaikan gitu. Padahal ilmu-ilmu yang dosen sampaikan itu emang apa ya, ilmu yang bermanfaat gitu. Tapi kita karena tegang itu, pertama kita nggak berani nanya, mau diskusi sama dosennya juga deg-degan. Jadi itu yang bikin Gen Z atau mahasiswa tuh ngerasa kayak takut gitu. Ya, berarti tujuan kamunya salah. Kamu pikir di kampus itu cari ilmu ya? Ya. Enggak. Ya belajar apa di kampus itu enggak cari ilmu tok gitu ya. Tapi belajar sabar juga. Ya sabar terhadap apa? Sabar dosennya kayak gitu, dosennya membosankan, dosennya monoton, 2,5 jam ngomong kayak gitu tuh membosankan. Terus kita juga belajar cara menahan kantuk. Betul. Bener banget itu. Itu life skill, tahu? Itu life skill. Gimana caranya kita menghadapi orang yang membosankan, tapi kita harus tetap merhatiin dia sebagai bentuk penghargaan kita kepada dia. Karena orang lain juga pun sama. Mereka tuh nunggu, orang tua kita tuh nunggu, keluarga kita tuh nunggu kesuksesan yang kalian mau dapatkan, yang mau kalian berikan kepada mereka. Tapi mereka lihat, kok anak saya kayak gitu ya, berbuat bodoh gitu. Tahu dari mana? Itu IPK-nya jelek. Dia nggak punya teman. Berarti kan itu tuh jauh dari kesuksesan yang mereka bayangkan ya. Oh iya benar. Biasanya kan orang sukses itu biasanya temannya banyak, Betul. IPK-nya bagus, Ya, ya kan. Terus ke orang tuanya juga baik, betul. ke tetangganya apalagi. Iya. Nah mereka melihat sebaliknya dan mereka tetap sabar kan, Ya. tetap bayarin kamu kuliah sampai dengan diluluskannya, Betul. ya nggak? Ya. Jadi mereka itu juga sabar. Nah gimana caranya mereka sabar? Yang nunggu kamu buat sukses. Nah kamu juga sama, nunggu dosen itu sampai selesai, itu juga life skill. Itu penting banget soalnya. Terus nggak ada hubungannya sebenarnya dosen sama ilmu yang kita dapat. Kadang kalau misalkan misalkan kamu mikir itu dosen tuh kadang kita sebagai dianggap suka sparring partner atau bisa jadi musuh kita. Kan kadang suka ada dosen-dosen yang sok pinter gitu ya. Ya kita tes emang bener dia pinter gitu. Nah, kalau misalkan kita mentreatment setiap dosen itu beda-beda, kita juga bakal dapat yang lebih bagus lagi kayak gitu sih. Bener, saya setuju tuh Pak. Karena emang yang saya rasa juga ya di kelas saya tuh, ya dosennya berbeda-beda ya Pak. Ada yang wow, tapi ada juga yang baik banget. Tapi ya gimana kita juga sih. Tapi kan itu juga balik lagi gimana dosennya Pak. Tapi kenapa nih Pak, saya penasaran banget kenapa dosen itu nggak menerapkan sistem pembelajarannya tuh yang sama ke mahasiswanya. Kayak karena sekarang itu mereka tuh berhadapannya sama Gen Z yang bisa dibilang tuh ribet ya Pak ya, banyak mau. Kenapa dosen-dosen itu tuh nggak kayak pendekatannya dengan Gen Z itu lebih gitu Pak? Karena kayak galak banget di kelas, terus suka sindir, kan jadi kayak Gen Z tuh menciut gitu nyalinya. Ya, di sini saya agak terhakimi Oh sebenarnya. gitu, maaf Pak, maaf. Kenapa terhakimi? Karena memang mahasiswa itu kan pasti sukanya menuntut ya. Betul. Menuntut kenapa kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, kenapa kayak gini, kenapa nggak kayak gitu. Padahal gitu ya, kita pun sama, kita pun dituntut sama BKD itu apa ya? Ya Terus, kampus lah ya Pak ya. ya perkampusan lah kayak gitu. Terus kita juga dituntut sama lembaga harus kayak gimana. Jadi sama, kita tuh saling menuntut gitu. Ya Nah sih, jadi benar juga. ketika kalian mahasiswa berada di rantai yang paling bawah, kan kalian rantai paling bawah dong ya. Kan Iya. mahasiswa, dosen, lembaga gitu ya. Ya, Nah sedangkan kalian paling bawah, jadi kalian yang harus menyesuaikan. Sebenarnya kita tuh nggak bisa menyesuaikan, kita nggak bisa menjadikan orang lain seperti yang kita inginkan kan. betul. Tapi bagaimana kita caranya gitu kan, adaptasi dengan
apa tuh namanya dosen kita. Ya, Saya lingkungan. punya cerita deh kayaknya ya. Boleh, Yang gimana tuh? saya dapat profesor S1 padahal ini. Dosen itu profesor. Dia tuh ngajar mata kuliah tertentu lah ya, nggak usah disebutkan. Eh dari jam 1 sampai setengah 4. Saking pinternya Wow. kita tuh nggak ngerti sama sekali. At all itu nggak ada. Terus saking dia pinternya, dia tuh ngejelasin tapi dia tuh nggak nganggap kita tuh ada. Serius? Jadi saya masuk jam 1, tanda tangan 1.15, keluar jajan ke kantin, masuk lagi jam 3.15, dia nggak ngeh. Terus pernah juga momen dia tuh di luar tuh hujan gede banget sampai mati lampu dan seterusnya, nggak bergeming, terus aja ngejelasin gitu ya. Sampai kita tuh pada saat UTS pertanyaan kita sama, ngerjain apa ya? Ini mata kuliah apa? Kamu pernah gak sih pas ujian kamu tuh nggak tahu ini mata kuliah apa? Yang kamu tahu tuh hanya jadwal ujiannya aja. Ya. Sedangkan judul mata kuliahnya nggak tahu segitunya. Tapi pada saat di akhir kita kan butuh nilai nih. Betul, mahasiswa ya, Pak ya. Kan? Strateginya gimana? Kita cari tahu lah dulu. Ini gimana dosennya nih? Nggak usah masuk juga nggak apa-apa. Tapi lihat sebelum UAS dia biasanya ngasih tugas bikin makalah. Makalahnya harus tebal-tebal. Semakin tebal semakin bagus. Teman-teman saya udah saya kasih tahu. Oi guys, gini caranya. Ah masa sih? Kan ngeprint mahal ya. Ngeprint mahal. Betul. Masa sih kayak gitu? Ya akhirnya saya ngelakuin. Orang lain tuh cuman 30 halaman, saya 80 halaman. Itu apa isnya? Ya nggak tahu. Kan tujuannya cuma pengen tebal aja kan. Oke. Nah ya udah karena tujuannya pengen tebal aja biar dapat nilainya bagus, akhirnya saya dapetin itu. Kan tujuannya itu gitu. Dan saya dapatnya A, mereka C. Padahal kalau ditanya tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Yang penting nilai A. Kan tujuannya kan ke sana. Berarti Bapak sebagai dosen juga pernah melakukan hal kayak gitu juga ya, Pak? Ya kan kita nggak tahu dia tuh ngajarin apa gitu ya. Apa kitanya yang terlalu kurang pintar gitu ya. Nah, Oke. Tapi balik lagi nih Pak ke Gen Z. Tapi Bapak ngerasa nggak sih Pak sebenarnya apa gitu hal yang menjadi tantangan terberatnya Gen Z untuk saat ini gitu, apalagi di era digital yang sekarang gitu? Ya kalau saya sih sering bilang di kelas tuh mereka tuh harus tahu tujuan dulu sih ya. Kalau misalkan apapun tujuannya harus tahu dulu. Kan saya suka nanya tuh ke yang bimbingan misalkan yang skripsi, kamu lulus mau kapan? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Oke, kamu setelah lulus mau ngapain? Kerja Pak. Kerja di mana? Nggak tahu gimana nanti. Itu selalu tahu. 85% saya tanya itu Pak jawabannya kayak gitu. Artinya apa? Dia nggak punya tujuan ternyata. Kalau nggak punya tujuan, lah ngapain kamu kesini? Gitu ya. Kalau kita udah punya tujuan, balik lagi bakalan tahu deh. Terus tujuan itu tuh kita tuh harus kalau misalkan ya saya nggak mau terlalu berat juga ya, tapi memang itu penting kita tuliskan mau dimanapun itu, ada yang suka pakai kertas, ada yang suka di handphone atau di mana, itu dituliskan. Saya punya pengalaman ya. Boleh. Mungkin ini juga bosan juga saya cerita ini, tapi memang ini tuh works gitu. Saya tuh zaman SMP pernah nulis 10 keinginan saya di buku covernya SpongeBob SquarePants. Nomor 1, saya ingin lulus S1 umur 22 tahun apa 21 saya lupa. Nomor 2, saya pingin punya gelar doktor. Yang ketiga, pokoknya ada 10 lah ya. Nah di antara 10 itu 8-nya tercapai. Saya juga kaget pada saat saya lulus S2 waktu itu. Pas saya beres-beres buku gitu ya. Karena kan mau pindahan dari rumah orang tua. Ada buku itu saya baca. Di kapan saya nulis ini gitu ya. Terus pas dilihat, lah kok 8-nya tuh terpenuhi nih. Ada 2 lagi yang belum gitu ya. Kata saya, oh ini kayaknya bener. Karena waktu pada saat saya nulis itu, saya juga berdoa gitu ya. Berdoa semoga semuanya bisa terpenuhi. Yang gak tercapai itu saya punya spesialis bedah plastik. Iya, kan dokter kan saya nggak tahu ya apa bedanya dokter sama dokter dulu. Oke, ya. anak SMP ya. Iya, anak SMP. Cuman karena role model waktu itu adalah Tompi, dia kan dokter bedah ya kan. Nah, saya pengen kayak dia. Jadi saya kasih nama buku saya Dr. Bani Binekas SPPB. Spesialis bedah plastik gitu ya. Nah, itu yang nggak tercapai sebenarnya. Tapi kan bentar lagi tuh ya nggak bentar lagi lah ya. Amin. Ya mungkin ya kalau misalkan dimudahkan
Saya juga dapat dokter, tapi bukan dokter, tapi dokter. Dokter. Beda huruf lah ya, Iya. tapi ya nggak apa-apa juga kan, minimalnya masih di situ kan. Makanya Betul. kita tuh kalau mau cita-cita tuh setinggi langit, biar kalau jatuh masih di atas. Betul, Gitu. setuju. Tapi saya juga pernah tuh Pak, kayak Bapak nulis 10 dan emang 7 dari yang saya tulis beneran tercapai. Salah Nah. satunya saya pengen iPhone Pak. Seriusan. Emang sereceh itu sih ya, tapi nggak apa-apa. Itu tuh sih. cita-cita saya waktu SMP dan ternyata pas saya dapetin, oh iya, dari yang saya tulis 7 tercapai ya. Semoga yang 3-nya juga segera tercapai. Emang harus kayak gitu sih. Kayak saya juga sama kayak kamu gitu. Misalkan saya punya dan terus diungkapin, nggak cuma ditulisin. Jadi caranya ditulisin, didoain, terus diungkapin. Kayak misalkan saya tahun depan pengen beli Ford 5. Tahun depannya lagi saya pengen beli Vespa. Gitu ya. Saya udah cari tahu informasi itu. Terus tapi yang saya tercapai itu yang tahun ini itu adalah saya dapat sepeda listrik. Gak apa-apa Pak. Iya, saya pengen beli sepeda listrik. Dan yang pengen saya tuh punyanya Bu Budi Indah. Dan nggak tahu kenapa dia ke Belanda, saya bisa beli sepedanya dia. Itu keinginan saya 3 tahun yang lalu, Pak. Memang harus seperti ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Betul. Gitu saya sampai ke Bu Dina, dia kan pamer pertamanya. Ban, lu mau cobain nggak? Enggak ah, gue udah pengen, udah masuk keranjang tuh 3 tahun, gitu kan. Tapi belum kebeli, harganya nggak turun-turun gitu ya. Tapi akhirnya di tahun ini saya kebeli itu, meskipun secara tidak tunai ya, kayak gitu. Kan yang penting dapatnya kan. Oke. Saya bisa aja dibayarin sekarang, cuman ya gengsi aja lah biar ini. Gitu. Tapi Bapak mau pakai sepeda itu ke kampus? Iya dong, ini udah hari ke-11. Wow, Iya. jadi hidup sehat ya habis ini Pak. Nggak tahu juga sih. Biar lebih bebas makan aja, kata Pak Ali sih gitu. Tapi ini Pak, berarti kayak seumpama tantangan Gen Z itu gimana tujuan mereka ke depannya ya? Ya, betul. Oke, siap. Oke, kalau dibandingin nih sama Bapak generasi milenial, tantangan Gen Z saat ini dengan gen milenial tuh sama atau beda menurut Bapak sendiri? Kalau kataku sih beda ya. Beda banget soalnya Bedanya sekarang apa tuh? itu sebenarnya kalau tantangannya sama-sama aja kayak gitu, cuman bedanya apa namanya, pengganggunya itu loh. Oke, bener. Pengganggunya itu terlalu banyak gitu. Sampai saya tuh bikin limit screen kan, biar nggak bablas nonton TikTok gitu ya, biar nggak bablas nonton IG gitu. Betul. Nah, Gen Z nggak mau loh. Saya punya banyak mahasiswa yang saya tantang, kamu bisa nggak screen time kamu nonton IG tuh 1 jam sehari? Semuanya nggak mau. Semuanya ya, nggak ada yang mau satupun. Karena padahal itu kan yang bikin mereka itu sampai kan apa namanya di luar negeri itu apa namanya motivator tuh bilang ditanya kan, bagaimana caranya saya sukses? Uninstall Facebook, IG dan Twitter kamu. Cuman itu. Gitu. Nah itulah maksudnya. Maksud saya ya ketika jadi bahkan saya tuh sempat gini belajar itu tuh sangat-sangat ini apa namanya, aduh capek. Oke. Ulangi lagi ya. Oke. Jadi saya tuh sempat dapat informasi gini, dapat nasihat kayak gini. Ketika kamu buka laptop atau buka HP, kamu harus tahu kamu mau ngapain. Ya, betul. Kalau kamu nggak tahu mau ngapain, jangan buka alat itu, gitu. Meskipun dari 10 kali percobaan, 8 kalinya gagal, gitu kan? Kan kita misalnya, mau transfer nih, buka Iya. WA ya kan? Habis buka WA, Kok buka transfer IG. buka WA sih Pak? Iya, kan ceritanya mau tahu mau transfer ke siapa. Oke. Ternyata jawabin dulu grup, baca dulu grup. Ya. Terus ada notif IG, ada yang live, lihat dulu. Terus Ya. kita kunci, oh kan mau transfer, balik lagi gitu gak sih? Ya, sangat betul karena aku juga kayak gitu. Tapi apa ya Pak ya? Emang buka HP itu asik Pak. Betul banget, itu asik banget lah. Kita udah tahu aib-aib semua orang ya. Makanya saya udah berhasil, saya terapi buat Seriusan? bener, saya terapi buat diri saya sendiri, buat nggak ngelihat teman-teman saya yang lebih sukses dari saya. Karena itu bikin iri ya. Betul. Meskipun pada saat kita ketemu semuanya kebongkar, tapi minimal kita itu nggak jadi narasumber, kita sebagai pendengar aja. Oke. Oh kayak gitu ya. Daripada kan kalau narasumber kan berarti harus tahu dulu dong. Yes. Berarti dia udah ngabisin waktu berjam-jam untuk mencari tahu dulu dong. Betul. Nah kayak gitu. Jadi saya tuh terapi itu dan sekarang udah berhasil. Jadi di explore saya itu atau di home saya itu nggak ada kisah kesuksesan teman-teman saya yang udah ke Maldives, udah punya perusahaan sendiri gitu. Kan itu bikin iri.
Itu sangat iri Pak. Iya. Jangankan Bapak Gen Z juga kalau dipamerin kayak gitu, gue kapan ya bisa kayak gitu? Itu dia. Belum lagi kalau ngelihat Nagita Slavina Ya ya. itu mah Pak, sangat tinggi. Nah, Tapi itu nggak apa-apa makanya. sih, kita harus bermimpi setinggi-tingginya gitu. Tapi nih Pak, ada nggak sih Pak pelajaran atau pengalaman nih dari generasi milenial sendiri? Sorry Pak. Oke. Tapi Pak ya, ada nggak sih Pak pelajaran atau pengalaman sendiri dari generasi milenial yang bisa di-share ke Gen Z gitu? Kalau misalkan kita itu kuncinya ya, kayaknya apa tuh namanya? Entar ya. Haus ya. 30 menit tadi. Serius nih Masa Pak? udah sejam dah. Oke, Tambah dong. pertanyaan apa tadi lupa lagi? Oke, saya ulang ya Pak ya. Ya. Ada nggak sih Pak pelajaran atau pengalaman nih yang dari generasi milenial nih bisa share ke teman-teman Gen Z gitu? Oke, saya nggak akan banyak-banyak sih, satu aja lah ya, tanggung jawab deh kayaknya. Oke, benar-benar. Oke. Kalau misalkan kita tanggung jawab apapun itu ya, tanggung jawab pasti bakalan bisa deh Gen Z ini ngelalui ini gitu. Kalau dia tanggung jawab, misalkan tanggung jawab jadi anak ya, tanggung jawab kamu sebagai anak apa? Kalau Betul. nggak tahu gimana? Ya tanya. Biasanya gitu. Orang-orang Gen Z itu nggak tahu, tapi nggak mau tanya Mm-mm. gitu. Betul, itu benar banget. Karena banyak juga teman-teman aku yang kayak dia tuh nggak tahu, tapi dia nggak berani nanya. Nah iya, makanya gimana caranya tahu ya? Betul. Berarti Kan kuncinya nanya. obatnya tidak tahu itu adalah bertanya. Betul. Kayak Benar-benar. gitu. Setuju. Tapi nih Pak, ngomong karena Bapak di sini tuh dosen ya Pak ya. Apa sih Pak? Sorry Pak, ulang. Nah, karena Bapak di sini tuh dosen, seberapa penting menurut Bapak pendidikan dan lingkungan sosial itu tuh ngebentuk mentalnya Gen Z sendiri? Ya, jadi Gen Z ya, dengarkan ini ya. Kalian pikir kuliah itu nggak penting? Kuliah itu penting. Kalian pikir skripsi itu nggak penting? Penting. Saya coba kasih penjelasannya kenapa skripsi itu penting. Bukan ngomongin kan gue nggak akan dikasih ujian kayak gini. Enggak, itu tuh ngajarin kalian gimana caranya mengikuti pedoman. Betul. Gimana caranya menghadapi orang yang lebih expert daripada kalian. Bagaimana caranya menghadapi mereka. Bagaimana caranya melawan diri kita sendiri untuk mengerjakan yang kita tidak sukai. Itu pelajaran dari skripsi itu. Bukan, ini mah gak penting deh. Ya jangan ngelihat ke situnya. Betul. Gitu ya. Jangan ngelihat ke situnya. Nah kalau misalkan terus kuliah itu gak penting. Ya kamu gak tahu kuliah itu gak penting itu kapan? Setelah kuliah kan. Makanya kuliah dulu baru tahu kuliah itu gak penting. Makanya kalau mau tahu kuliah itu gak penting, coba deh kuliah dulu sampai selesai. Ya sama kayak akuntansi. Akuntansi itu susah, kata siapa? Coba deh Benar, masuk dulu. setuju. Susah nggak? Susah kan? Susah, tapi kalau dosennya enak. Susah. Akuntansi itu susah. Tapi pada saat masuk biasa aja. Saya tuh sampai sekarang, sampai S3 sekarang, saya nggak suka akuntansi. Seriusan? Nggak suka banget lah. Ngapain ngitungin orang, Bohong. ngitungin uang orang lain buat apa coba? Kita tahu Ya angkanya lagi. doang. Misalkan 3 miliar, 4 miliar. Kita lihat uangnya enggak kan? Saya nggak suka. Tapi apakah perlu suka untuk punya keahlian di situ? Enggak kan? Kalau misalkan kita tahu tujuan kita pengen beli Vespa harganya 30 juta, jangankan akuntansi gitu ya. Orang aja dalam tanda petik ngejual diri aja mereka mau kan? Nah, iya makanya karena mereka tahu tujuannya. Ya. Nah, karena saya punya kemampuan secara ininya itu di akuntansi, ya jadi saya ngelakuin itu buat mencapai tujuan saya. Jadi jadikan itu alat, bukan jadikan tujuan. Betul. Karena saya juga kenapa masuk akuntansi, karena saya pengen kerja pakai Nah, blazer doang Pak. Begitu, benar. Saya juga ngelihatnya kayak gitu. Akuntansi itu kan menengah ke atas ya. Iya. Nah kan pasti wah gagah nih gitu kan. Pakai lanyard terus kan pakai apa namanya ngantri di Sudirman gitu. Buat masuk SCBD. buat masuk ke mana? Buat masuk ke tower gitu kan. Itu kan katanya keren gitu Iya. kan. Nah sesimpel itu memang hidup itu ya. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak usah takut sama orang-orang yang bilang Stereotype. stereotipkan itu tuh susah gitu. Sampai sekarang aja waktu saya S2 ngambilnya konsentrasi pajak itu, kenapa saya ngambil pajak? Karena saya nggak suka pajak. Oke. Iya, jadi sampai dosen saya bilang, "Pan, kenapa kamu masuk pajak?" Justru saya karena nggak suka pajak, Pak. Saya mau masuk mau tesisnya tentang pajak kayak gitu. Saya masuk akuntansi juga awalnya nggak mau Pak. Nah, Dipaksa, begitu. tapi ya udah ternyata gini-gini aja Iya. sebenarnya.
Awalnya sih coba-coba ya. Betul, tapi ya ternyata wow Iya. gitu. Saya juga masuk akuntansi itu karena nggak sengaja aja. Jadi ketika masuk akuntansi ternyata susah, ya udahlah selesain aja karena susah kan. Ya. Kan kalau susah berarti pengen cepat selesai dong. Betul. Ya udah saya cepetin gitu Plus aja tanggung sih. jawab juga ya ke orang Iya, tua yang tanggung udah jawab. bayarin. Oke. Pak, kita mau main game nih. Game apa nih? Bentar ya. Jadi, di sini aku punya 2 kartu. Setuju Hmm, buat Bapak. Dan tidak setuju. Saya juga pegang. Oke. Jadi, nanti saya bakal ngasih pernyataan nih, Pak. Dan Bapak pilih setuju atau nggak setuju. Kalau Bapak setuju, sebutin juga alasannya. Oke, Pak? Oke. Oke, pernyataan pertama, Gen Z itu lebih sering stres dan burnout dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Itu tuh merupakan pengaruh dari sosmed. Bener gak? Oke. Setuju banget dong itu. Setuju, saya juga setuju itu. Makanya saya tuh pengen Gen Z itu deket sama psikolog. Oke, walaupun psikolog mahal ya. Enggak loh. Kamu nyangka psikolog itu mahal? Satu sesi psikolog itu berapa coba? 300? 350 ribuan kalau yang udah pro. Ya, betul. Kalau yang entry level 50 sampai 70 ribu per sesi juga aman. Ya, ada. Dan kalian jangan nyangka yang ke psikolog itu orang-orang gila ya. Justru dia itu Bener. tahu ketika datang ke psikolog, oh berarti itu dia tuh tahu kalau misalkan dia tuh punya masalah dengan dirinya sendiri. Soalnya gini masalahnya, ketika kamu cerita ke teman kamu juga sama, malah adu nasib nih. Ya, bener-bener. Iya, mending kamu kayak gitu, aku mah. Nah kan berarti adu nasib ya. Iya. Berarti kalian tuh bercerita kepada orang yang tidak tepat. Oke. Gitu. Oke, itu pendapat Bapak ya. Lanjut nih, pernyataan kedua. Gen Z lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibanding generasi sebelumnya. Setuju gak? Tidak. Oke, kenapa kalau boleh tahu, Pak? Mereka tuh ngakunya doang netizen ya. Tapi nyatanya mereka kudet. Ya, ada beberapa yang kudet. Sebagian besar yang saya temui kayak gitu soalnya. Oke. Karena apa? Karena mereka nggak tahu inti dari si teknologi itu apa. Kayak misalkan Microsoft, mereka tuh taunya Microsoft itu pengolah data gitu ya, atau pengolah kata gitu, Microsoft Word misalkan. Masa mereka ngitung angka aja pakai kalkulator? Padahal ada Excel ya. Padahal ada Excel kan agak-agak ya Iya. kayak gitu. Oke, lanjut nih, pernyataan ketiga. Penggunaan media sosial oleh Gen Z menjadi sorry Pak. Oke, pernyataan yang ketiga. Penggunaan media sosial oleh Gen Z bisa menjadi penghalang dalam membangun relasi. Ulangi. Penggunaan media sosial bisa menjadi penghalang dalam membangun relasi. Penghalang ya? Enggak deh. Iya, betul. Justru sebaliknya ya. Karena kita tuh susah ketemu ya, atau kita tuh pengen ketemu tapi kita tuh nggak takut yang kita ketemuin itu ternyata nggak asik. Ya kita harus tahu mesosnya dong. Ya, Nah dari situlah bisa benar. gitu. Karena- Karena kita dipertemukan tuh ketika Emang udah asik gitu punya ya. sama-sama udah tahu kita tuh ada kesamaan nih. Kayak gitu. Sefrekuensi lah ya, Iya. bisa bilang setuju banget. Karena saya juga yang ngerasa kalau menurut saya nggak asik, lebih baik enggak daripada energi saya habis, Pak. Betul. Oke, pernyataan keempat, Pak. Generasi milenial itu lebih fokus pada jenjang karir dibandingkan Gen Z yang lebih fokusnya ke kesehatan mental. Iya, sorry. Jadi generasi milenial itu tuh lebih fokus, kayak mereka tuh lebih fokusnya itu tuh ke jenjang karirnya. Oh berarti aku nih. Iya, Oke. kayak generasi milenial itu lebih fokus ke karirnya dibandingkan Gen Z itu yang memilih fokusnya itu tuh ke kesejahteraan mentalnya. Jadi kayak mental health dulu lah. Setuju sih. Kenapa tuh? Sebenarnya kita tuh setengah-setengah tahu. Kayak misalkan saya nih dikasih deadline, kan saya milenial ceritanya kan. Oke. Dikasih deadline kalau saya nggak suka, yaudah nanti aja kayak Oh, gitu. berarti Bapak sama juga ya sama Gen Z sebenarnya? Sometimes seperti itu. Oke. Tapi sometimes juga karena tanggung jawab itu akhirnya dilakuin. Nah, bedanya Gen Z udah lewat deadline Baru dikerjain. nggak dikerjain. Itu yang masalah. Masih mending dikerjain ya, Pak ya. Iya. Kalau nggak dikerjain ya udah gitu. Kalau kita mendingan kerjain tapi sambil kuku lutus bahasa Inggrisnya. Apa itu kulkulutus? Apa ya? Apa ya? Bergumam apa? Oh, ngedumel. Ngedumel ya. Oke. Ngedumel ya. Pernyataan terakhir nih, Pak. Generasi milenial lebih siap dibandingkan Gen Z yang apa-apa bingung mau ngapain. Tidak setuju. Gimana? Mereka tuh cuman belum ketemu sama yang tepat aja.
Jadi jangan bilang mereka tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau misalkan mereka udah ketemu sama ininya, lah sekarang aja yang kaya tuh Gen Z apa Gen milenial gitu kan sebenarnya. Padahal mereka tuh di umur segitu udah bisa cari uang, Betul, sedangkan saya dulu di umur segitu belum bisa cari uang. Jadi masa sih bilang Gen Z itu lemah gitu ya. lemah kan gitu. Ya benar, karena banyak banget yang saya lihat juga di TikTok Gen Z itu ada juga yang udah punya perusahaan juga. Ya, Walaupun perusahaannya itu kecil gitu, tapi kan iya, mereka udah membangunnya mulai sekarang gitu ya. Oke, kita nggak kerasa ya Pak udah lama nih. iya kerasa. Terakhir Pak, pesan Oke, buat Gen Z. pesan buat Gen Z ada pesan buat Gen Z, kamu kayaknya nggak usah banyak rebahan deh, sama stop deh main medsos yang terlalu lama ya gitu aja. Oke. Bentar. Satu lagi Pak, saya mau nanya. Karena saya kan juga S1 akuntansi nih sekarang. Menurut Bapak, perlu nggak sih Pak kita tuh setelah selesai sarjana ini kita lanjut ke jenjang magister? Jadi kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang expert, Mm-mm. harus capai tertinggi. Kayak saya dosen tertingginya apa? S3 capai. Kalau misalkan seorang akuntan paling tingginya apa? Misalkan magister capai. Nah, seperti itu. Oke. Terus kita harus manfaatin peluang sih ya. Kadang kampus-kampus yang baru buka jurusan baru itu mereka tuh ada dua kemungkinan. Apa Mereka tuh tuh? bisa longgar banget, tapi bisa juga susah banget. Tapi rata-rata longgar banget. Itu tuh kata saya buat Gen Z gitu kan sangat penting buat mengambil opportunity itu. Jadi mending kayak saya nih cari kampus-kampus yang baru buka misalkan S2-nya gitu ya. Karena lebih ringan biayanya. Terus mereka juga baru masih cari bentuk kan ya. Jadi kalian bisa fokus ke hal lain gitu. Tapi anyway di Unjani sendiri akuntansinya udah ada S2 ya Pak ya Nah, kalau nggak itu salah. dia makanya saya bilang di Unjani itu ada S2 baru dibuka tahun ini Mm-mm. dengan berbagai kurikulum yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Itu peluang sangat besar sebenarnya. Karena apa? Karena ya kalau misalkan udah masuk akuntansi tanggung basah mandi sekalian gitu. Kayak saya kan gak suka akuntansi tapi sampai S3 Ya geningannya. betul betul. Jadi tanggung basah mandi sekalian. Nah, jadi ketika ada akuntansi, soalnya boleh deh dibandingin gitu ya sama kampus-kampus yang lain yang buka S2. Dimulai dari biayanya aja udah beda banget gitu. Sedangkan Oke. orang-orang yang S2 tuh mungkin gak semuanya punya kemampuan yang besar ya. Ada juga yang menjadikan S2 itu untuk mengisi waktu luang dengan pendapatan yang masih belum maksimal. Jadi nanti bisa berbarengan tuh. Dia memberikan value kepada dirinya dengan S2, tapi di sisi lain dia bekerja untuk mencari pengalaman. Oke, berarti Gitu. kalau buat teman-teman nih yang pengen lanjut ke S2 bisa ke akuntansi Unjani nih. Oke, Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. udah bersedia menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Buat teman-teman yang suka banget sama podcast ini, boleh banget untuk like, share, dan subscribe podcast kita. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kita. See you di next podcast.